Yang terhormat Ibu Siti Nuralan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, saya Rika Amelia, mahasiswa Teknologi Pendidikan dengan NIM D24010010. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas final yang berjudul Menelusuri Jejak Memahami Polemik, Merumuskan Arah Pendidikan Indonesia. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Selamat datang dalam Forum Nasional Pengembangan Kurikulum Indonesia. Saya dipercaya sebagai Ketua Tim Perancang Kurikulum untuk mendesain sebuah sekolah baru yang mampu menjawab tantangan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum merancang kurikulum tersebut, saya akan menyampaikan hasil analisis terhadap perjalanan kurikulum Indonesia, beserta berbagai polemik yang terjadi selama proses pengembangannya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai perjalanan kurikulum di Indonesia, mulai dari 1947 hingga kurikulum merdeka tahun 2025, beserta polemik, teori pengembangan, dan refleksi kritis terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan. Kurikulum tidak hanya berisi mata pelajaran, tetapi juga mencerminkan nilai tujuan dan arah membangun suatu bangsa. Selama 77 tahun, perjalanan pendidikan Indonesia telah menjadi 11 kali perubahan kurikulum. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global yang terus berkembang. Perubahan kurikulum sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun, perubahan yang terlalu sering juga menimbulkan berbagai masalah, seperti guru yang harus terus beradaptasi, sekolah yang harus menyelesaikan kembali sistem pembelajaran, serta peserta didik yang menjadi pihak yang paling berdampak. Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh perubahan kurikulum, tetapi juga kualitas implementasinya. Indonesia telah mengalami 11 kurikulum sejak tahun 1947 hingga tahun 2022. Setiap kurikulum lahir dalam konteks sejarah, politik, sosial, dan pendidikan yang berbeda, sehingga masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya sendiri. Pada era awal kemerdekaan terdapat 3 kurikulum utama. Pertama, Rencana Pembelajaran 1947 yang bertujuan untuk membangun identitas pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Kedua, Rencana Terurai 1952 yang mulai menyusun tujuan pembelajaran secara lebih sistematis. Ketiga, Kurikulum 1964 yang memperkenalkan konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan aspek moral intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani peserta didik. Pada masa Orde Baru, kurikulum mengalami penataan ulang. Kurikulum 1968 menekankan pendidikan berdasarkan nilai Pancasila. Kurikulum 1975 memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih sistematis dan terstruktur. Sedangkan kurikulum 1984 atau CBSA mulai menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Era reformasi membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Kurikulum 1994 mulai memperkenalkan muatan lokal. Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 berfokus pada pencapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya, KTSP tahun 2006 memberikan kewenangan yang lebih besar pada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi daerah masing-masing. Pada era modern, pemerintah mengembangkan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka 2000. Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik, pendidikan karakter, serta penilaian yang lebih komprehensif. Sementara itu, kurikulum Merdeka hadir sebagai respon terhadap dampak pandemi dan learning loss dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar pada sekolah dan guru. Salah satu polemik utama dalam pendidikan Indonesia adalah kecenderungan penggantian kurikulum setiap kali terjadi penggantian menteri pendidikan. Hal ini terjadi karena setiap menteri memiliki visi dan kebijakan pendidikan yang berbeda, sehingga kurikulum sering menjadi sebagai instrumen perubahan yang paling terlihat. Akibatnya, proses implementasi seringkali belum selesai ketika perubahan baru kembali dilakukan. Terdapat 4 faktor utama penyebab seringnya perubahan kurikulum, yaitu orientasi prestasi politik, masa jabatan yang singkat, dan tidak ada perlindungan kebijakan jangka panjang, serta minimnya keterlibatan guru dan sekolah. Dampaknya adalah muncul kelelahan reformasi, terutama pada guru yang harus terus beradaptasi dengan kebijakan baru. Untuk menganalisis kondisi tersebut, digunakan model pengembangan kurikulum hybrid, yaitu perpaduan antara pendekatan top-down dan bottom-up. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional, sedangkan sekolah dan guru diberi ruang untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tantangan dalam penerapan model pengembangan kurikulum hybrid di Indonesia. Tantangan pertama adalah menjaga keseimbangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Indonesia memiliki kondisi geografi, sosial, dan budaya yang sangat beragam, sehingga penerapan standar yang sama tidak selalu efektif. Tantangan kedua adalah memberikan ruang yang lebih besar pada guru. Guru merupakan pihak yang paling memahami karakteristik
peserta didik sehingga mereka perlu dilibatkan tidak hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan kurikulum. Tantangan ketiga adalah menjaga konsistensi kebijakan pendidikan agar tidak terus berubah setiap terjadi penggantian kepemimpinan. Model hybrid menggabungkan dua pendekatan yaitu top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down digunakan untuk menetapkan standar nasional, tujuan pendidikan, dan arah kebijakan yang berlaku secara nasional. Sementara itu, pendekatan bottom-up memberikan kesempatan kepada sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal. Melalui perpaduan kedua pendekatan ini, diharapkan kurikulum dapat tetap menjaga kualitas nasional sekaligus relevan dengan kondisi masing-masing daerah. Apakah Indonesia membutuhkan kurikulum baru atau cukup memperbaiki implementasinya? Jawabannya yang lebih mendesak bukan dokumen baru, melainkan komitmen jangka panjang. Sebaik apapun konsepnya, tidak berarti jika guru belum memahaminya. Apakah kurikulum merdeka benar-benar sudah merdeka? Secara semangat, iya, namun kemerdekaan itu masih membingungkan bagi guru yang puluhan tahun terbiasa dengan panduan rinci. Apakah kurikulum Indonesia sudah mampu menghadapi era AI? Jawabannya belum sepenuhnya. Kurikulum masih berorientasi hafalan, padahal yang dibutuhkan berpikir kritis, kreatif, empati, dan kolaboratif. Apakah pendidikan Indonesia masih terlalu berorientasi pada nilai? Jawabannya ya, selama keberhasilan diukur dari angka, rapor, dan ranking. Tekanan mengejar nilai akan terus menghalang semangat belajar. Jawabannya ya, selama keberhasilan diukur dari angka, rapor, dan ranking. Tekanan mengejar nilai akan terus mengalahkan semangat belajar. Apakah asesmen nasional mampu meningkatkan kualitas pembelajaran? Jawabannya, asesmen nasional dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena dirancang oleh pemerintah sebagai alat untuk mengevaluasi dan memetakan mutu pendidikan. Bagaimana kurikulum dapat mengurangi learning loss? Kurikulum dapat mengurangi learning loss melalui kebijakan pemerintah seperti penyederhanaan materi, fokus pada kompetensi esensial, dan pemberian fleksibel pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana kurikulum dapat mengembangkan kreativitas dibanding sekedar hafalan? Jawabannya terletak pada perubahan pendekatan asesmen. Selama sistem penilaian masih didominasi oleh tes, pilihan ganda, dan hafalan, guru akan terus mengajar untuk ujian, bukan untuk kehidupan. Ini adalah contoh simulasi menjadi perancang kurikulum, merancang sekolah masa depan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045. Pertama, identitas sekolah SMA Nusantara Digital. Visi mewujudkan generasi Indonesia yang melek digital, berkarakter kuat, dan siap bersaing di era global. Misi, mengintegrasikan teknologi dalam setiap pembelajaran, membentuk karakter siswa melalui literasi digital, menghasilkan lulusan yang adaptif, kritis, dan inovatif. Nilai-nilai utama sekolah, inovatif, integritas, kolaboratif, adaptif, dan humanis. Bagian 2, profil lulusan. Lulusan SMA Nusantara Digital diharapkan memiliki 6 kompetensi utama. Pertama, digital literasi, kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kedua, critical thinker, berpikir analitis, memecahkan masalah kompleks di era AI, global citizen, berwawasan global namun tetap beridentitas dan berbudaya bangsa. Keempat, kreatif dan inovatif, mampu menciptakan solusi baru melalui kolaborasi lintasan disiplin. Kelima, komunikatif, berkomunikasi efektif secara digital maupun tatap muka. Keenam, berkarakter kuat, memiliki integritas, empati, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kurikulum berbasis teknologi menempatkan teknologi sebagai alat medium dan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini meningkatkan pembelajaran berbasis digital tools, coding, dan computation thinking, data literasi, dan AI project based learning berteknologi, evaluasi adaptif berbasis sistem cerdas. 3 pilar utama. Pertama, kurikulum adaptif. Konten pembelajaran menyesuaikan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar siswa melalui AI Learning Management System. Kedua, pedagogik teknologis. Guru sebagai fasilitator dan kurator konten digital menggunakan metode flipped classroom, gamifikasi, dan blended learning. Ketiga, ekosistem digital. Infrastruktur teknologi lengkap, lab AI, studio kreatif digital, akses internet merata, dan platform kolaborasi siswa dan guru. 4. Struktur kurikulum. Mata pelajaran wajib nasional ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan sejarah, bahasa Inggris, seni, dan olahraga. Mata pelajaran teknologi inti ada programan dan AI, data science dasar, cyber security, desain digital, robotika dan
IoT, competition thinking, program literasi digital, ada etika digital, keamanan online, verifikasi informasi, kolaborasi digital, digital well-being, citizenship. Pendekatan dan model pembelajaran ada pendekatan pembelajaran balance learning, gamifikasi, mobile learning, dan AI assistant. Untuk model pembelajarannya ada project based learning, problem balance learning, Philippine classroom, design thinking, system assessment berbasis AI, pemanfaatan artificial intelligence dalam sistem assessment, ada adaptive testing soal menyesuaikan level kemampuan siswa secara real time, tidak ada siswa yang terlalu mudah atau terlalu sulit soalnya. Lalu ada auto grading, AI menilai esai, kode program, dan proyek kreatif menggunakan rubrik cerdas yang telah dikalibrasi guru. Lalu learning analytics, dashboard real time menampilkan perkembangan setiap siswa, waktu belajar, pola kesalahan, dan prediksi pencapaian. Lalu ada assessment autentik, profil digital, presentasi proyek, kompetensi coding, dan kontribusi open source sebagai bukti kompetensi nyata. Program penguatan karakter, literasi digital dibagi menjadi 4, literasi informasi, etika dan kewargaan digital, keamanan digital, dan keseimbangan digital. Alasan mengapa komponen ini yang saya pilih karena relevansi era industri 4.0 dan sociality 5.0 dipilih karena mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja masa depan. Kedua, teori konstruktivisme dipilih karena pendukung pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman. Ketiga, ada kerangka Dinkom 2.2 dipilih karena menjadi acuan kompetensi literasi digital yang diakui secara internasional. Keempat, ada penguatan profil pembelajaran Pancasila dipilih karena membantu membentuk karakter, kreativitas, dan mampu berpikir kritis peserta didik. Dalam simulasi ini, saya menggunakan model teknologi literasi digital, AI, based learning, PBL, dan kolaborasi. Sebagai seorang perancang kurikulum, saya meyakini bahwa kurikulum bukan hanya sekedar dokumen administratif, melainkan arah pembangun manusia Indonesia. Kurikulum yang baik bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu mempersiapkan generasi yang berkarakter, adaptif, kreatif, kritis, dan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas bangsa.